Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat iman. Allah berikan kita nikmat kesehatan. Bahkan Allah berikan nikmat yang paling besar kepada kita, yakni nikmat Islam. Namun apa yang terjadi kaum muslimin rahimahumullah? Kita hidup di dunia ini seakan-akan dihidupkan oleh angin. Kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengira apa yang kita dapati hari ini adalah seutuhnya perjuangan kita. Namun kita melupakan semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji, siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, kata Allah, maka akan bertambah nikmat itu. Akan tetapi siapa yang kufur, siapa yang ingkar, siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, ingat kata Allah, azab urusan. Mari kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan melaksanakan perintah yang lainnya dalam bentuk syukur yang lain. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Kita doakan kepada Allah agar salawat kita disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pelit, mereka yang apabila mendengarkan namaku, kata Rasulullah, dia tidak mau berselawat kepada. Oleh karena itu mari kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Transaksi muamalah yang kita lakukan pada umumnya, hukumnya adalah mubah, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah juga berfirman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Kecuali dalam perdagangan yang disukai atas dasar suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itu adalah dasar-dasar kita diperbolehkan untuk melakukan transaksi-transaksi sesama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati salah satu sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Wahai Hakim, harta itu adalah hijau dan mempesona. Barang siapa yang mendapati dengan cara yang benar, maka Allah akan memberkahi. Akan tetapi siapa yang mendapati harta itu dengan cara yang tidak benar,
maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti orang yang kelaparan, rakus terhadap makanan, dan dia tidak akan pernah kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian apa transaksi-transaksi yang dilarang dalam agama Islam? Yang pertama adalah maisir. Apa itu maisir? Yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat judi. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sesungguhnya minuman-minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan keji, dan itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Wajtanibu la'allakum tuflihun, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk-bentuk transaksi, kalau di dalamnya terdapat unsur judi, maka itu dilarang dalam agama Islam, kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah ketidakjelasan, baik itu objeknya atau harga dalam jual beli. Kalau seandainya objeknya tidak jelas, harganya tidak jelas, maka itu termasuk gharar, dan itu dilarang dalam agama kita kaum muslimin. Kemudian transaksi yang ketiga adalah transaksi yang mengandung riba. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini kaum muslimin rahimahumullah, di mana dosa-dosa riba itu dianggap enteng, dianggap biasa saja. Padahal dosa paling ringan orang yang memakan riba sama menzinai orang tuanya sendiri. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang yang mengetahui bahwasanya itu adalah hasil riba, maka dosanya sama dengan 36 kali berzina. Dan ini diremehkan kaum muslimin rahimahumullah. Ini adalah dosa besar, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa minuman khamar. Tetapi ini dosa ini diremehkan, dianggap enteng. Bahkan orang yang melakukan transaksi-transaksi itu, dia tidak pernah merasa bersalah kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang terakhir adalah transaksi-transaksi yang di dalamnya terdapat kebatilan. Apa maksudnya? Yaitu transaksi-transaksi yang di dalamnya ada unsur-unsur dosa dan kemaksiatan. Maka kita perlu lindung kepada Allah agar terhindar dari transaksi-transaksi ini kaum muslimin rahimahumullah. Karena satu saja yang haram masuk di dalam tubuh kita. Sesuap nasi yang haram, sesuap makanan yang haram, yang kita makan kemudian menjadi darah daging, maka semua itu akan menjadi penyakit hidup kita. Bisa jadi semua itu adalah sebab alasan kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Karena keharaman ada di dalam diri kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari 4 macam transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi transaksi-transaksi yang diharamkan
Namun pada kesempatan kali ini mungkin 4 ini yang bisa kita jelaskan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Terlebih-lebih diri saya sendiri yang menyampaikan. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datangnya dari Allah. Kalau salah diri saya yang kurang pandai menyampaikan. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi